Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferliana Mahruli dari Prodi Teknik Produksi Benih NIM A41201262. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Ini actuating, pengarahan atau menggerakkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelum saya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing, kita harus ketahui bahwa pengisian jabatan atau staffing ini terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Menjelaskan pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan itu apa sih? Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, job analysis, uraian pekerjaan, job description, dan spesifikasi pekerjaan, job specification. Selanjutnya, yakni penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan mencari, menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan, dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari satu, sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi. Dua, sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Seleksi karyawan, yakni kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksi, yakni seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, penempatan karyawan. Setelah seleksi, baru kita bisa penempatan karyawan. Nah, penempatan karyawan ini apa? Kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Apa sih orientasi dan induksi? Nah, orientasi yakni memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Terus induksi, kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Setelah itu, serta pelatihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Setelah tahu penempatan karyawan, di situ dilakukan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya, pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan seperti PHK. Keinginan karyawan, kontak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, atau meninggal dunia. Selanjutnya, kita membahas pengarahan atau menggerakkan, actuating. Menurut G.R. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Jadi pengarahan ini kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Nah, pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan, pokok-pokok masalah yang dipelajari ini apa aja sih? Pertama, ada tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia, yakni kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Nah, kedua, hubungan manusiawi dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi ini penting banget. Adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan untuk informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari satu unsur, komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Dua, lambang. Jadi lambangnya komunikasi itu apa? Yakni ada suara, tulisan, warna. Yang keempat, kita membahas kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi kepemimpinan, ada banyak banget fungsinya, yakni satu, pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Dua, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Tiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Empat, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. 5. Mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya, pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana. Terus, mengkoordinasi kegiatan bawahan. Selanjutnya, ke penilaian prestasi, memberi penghargaan, reward, dan sanksi punishment kepada bawahan. Keempat, pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Terus, pemberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan. Unsur-unsur kepemimpinan. Jadi, unsur-unsur kepemimpinan ini ada pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya atau tipe kepemimpinan. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan, yakni 1. Kepemimpinan otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter ini gimana sih? Yakni jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang. Falsafah pemimpin, bawahan adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu. Padahal nggak boleh seperti itu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. 2. Kepemimpinan partisipatif. Yakni, jika dalam pemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan.
Pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. 3. Kepemimpinan delegatif. Yakni jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Jadi dari pemimpin ini membebaskan para karyawan seperti itu melakukan pekerjaannya. Karakteristik actuating. 1. Persuasive function. 2. Conscientious activity. 3. Human factor. 4. Creative activity. 5. Executive function. 6. Delegate function. Nah, persuasive function ini apa sih? Yakni maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Selanjut, continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Selanjutnya, human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan, sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, creative activity. Yakni adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Selanjutnya, executive function. Executive function ini pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Bawahannya itu hanya menerima instruksi dari atasannya, seperti itu kalau executive function. Delegated function maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Terus selanjutnya tujuan pengarahan direction. Nah, tujuan pengarahan direction ini ada 1, alat motivasi, memprakarsai aksi. 3, penggunaan sumber daya dengan efisien. 4, coping perubahan. 5, mengintegrasikan upaya. 6, menyediakan stabilisasi. Terus cara melakukan pengarahan direction. 1, orientasi. 2, perintah. 3, delegasi wewenang. 4, petunjuk. 5, motivasi. 6, mempengaruhi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.